Nah, untuk soal yang pertama, indikator pertama disajikan gambar bagian tubuh tumbuhan. Siswa dapat menyebutkan nama dan fungsi bagian tersebut. Nah, kalian bisa perhatikan ini adalah contoh tumbuhan gambarnya yang lengkap, mulai dari akar, kemudian batang, kemudian daun, bunga maupun buah. Nah, kemudian kita akan menyebutkan nama bagian tersebut dan fungsinya. Kira-kira untuk apa? Kita mulai dari bagian akar, fungsi akar. Yang pertama adalah untuk menancapkan tumbuhan ke dalam tanah. Yang kedua adalah menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Yang ketiga, adik-adik, yaitu untuk menegakkan batang. Kemudian yang keempat, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tanaman wortel, lobak, dan ubi kayu. Nah, kalian perlu menambah pendalaman materi tentang apa? Di sini tentang tudung akar, yaitu bagian dari akar yang berfungsi untuk melindungi akar. Jadi di bagian sini adik-adik, di bagian paling ujung ini biasanya warnanya putih, itu disebut tudung akar. Kemudian ada juga rambut akar. Nah, ini yang kecil-kecil ini kan akar serabut, kemudian atau akar tunggang, kemudian ada akar kecil-kecilnya, ini disebut sebagai rambut akar. Kemudian ada juga epidermis bagian luar ini, kemudian endodermis lapisan akar bagian dalam. Nah, itu kira-kira untuk fungsi akar. Jadi ada kira-kira 4 ini: menancapkan tubuh tumbuhan, menyerap zat hara, menegakkan batang, dan tempat cadangan makanan. Nah, selanjutnya kita akan bahas di bagian yang kedua ini bagian batang nih. Kira-kira fungsinya untuk apa? Yang pertama adalah tempat melekatnya bagian tubuh tumbuhan, baik itu daun, kemudian bunga, kemudian buah. Kemudian mengangkut air dan zat hara dari akar. Jadi dari sini tadi menyerap, kemudian diangkut lewat batang ini menuju ke daun. Kemudian sebagai tempat pertukaran udara, biasanya berlangsung di lentisel. Nah, di bagian batang ini nanti ada lubang-lubang kecil yang disebut dengan lentisel. Nah, di situ bisa sebagai tempat pertukaran udara. Kemudian batang juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya tanaman yang dicangkok, distek, okulasi. Nah, ini menggunakan vegetatif buatan. Kemudian sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, misalnya ketela rambat, kentang, sagu, tebu, kemudian tanaman-tanaman yang lainnya. Nah, perlu pendalaman materi pada xilem. Nah, di batang ini ada pembuluh yang namanya xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari dalam tanah. Nah, ini adalah fungsi dari xilem. Kemudian ada juga floem, mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Jadi dari daun hasilnya sudah dimasak, kemudian matang, diedarkan ke seluruh tubuh, ke akar, ke daun, ke bunga, ke bagian buah, itu lewat pembuluh floem. Jadi ada xilem dan floem. Xilem ini dari dalam tanah, floem ini adalah dari daun. Nah, contoh sederhananya adalah F floem, F fotosintesis. Nah, xilem atau silem, kalau orang Jawa bilang silem itu masuk ke dalam. Nah, ini ke dalam tanah. Kita lanjutkan ya. Kita menuju ke bagian berikutnya, yaitu daun. Nah, fungsi daun yang pertama adalah sebagai tempat membuat makanan. Di sini daun itu fungsinya untuk membuat makanan atau fotosintesis. Mengapa disebut fotosintesis? Karena dibantu oleh cahaya matahari. Kemudian sebagai alat pernafasan. Nah, di daun ini adik-adik semuanya ada lubang yang disebut dengan stomata. Nah, stomata itu adalah tempat keluar masuknya
oksigen dan karbon dioksida sehingga berfungsi sebagai alat pernafasan. Kemudian tempat berlangsungnya penguapan. Nah, di sini air yang berlebih dari tubuh tumbuhan itu diuapkan lewat daun ini. Nah, tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, di sini juga bisa menyimpan cadangan makanan. Mengingat kita juga bisa makan makanan yang berasal dari dedaunan seperti kangkung, bayam, daun pepaya, dan lain sebagainya. Pendalaman materi dari daun ini, kalian harus tahu apa itu klorofil. Klorofil itu adalah zat hijau daun, zat yang membuat daun itu berwarna hijau. Semakin banyak klorofilnya, maka semakin hijau pula warna daun tumbuhan tersebut. Kemudian kamu juga harus paham tentang stomata. Stomata adalah lubang tempat keluar masuknya udara, jadi ada di bagian daun ini, stomata. Nah, kita lanjutkan. Fungsi daun sudah tadi. Ini harusnya adalah fungsi dari bunga. Nah, ini bunga adik-adik di bagian ini. Nah, ini tulisannya keliru daun. Ini sebagai alat perkembangbiakan. Nah, di sini kamu harus tahu yang namanya penyerbukan atau jatuhnya sebuah sari di kepala putih. Ada berbagai macam jenis penyerbukan. Ada penyerbukan serumah, ada sendiri, ada tetangga, kemudian ada silang, ada juga penyerbukan pastar. Nah, kita lanjut di bagian buah. Buah. Fungsi buah itu yang pertama adalah sebagai tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Nah, di sini menyimpan cadangan makanannya atau karbohidratnya dan zat-zat yang berlebih dari tubuh tumbuhan tersebut. Kemudian sebagai pelindung biji. Nah, pendalaman materi yang berkaitan dengan fungsi buah itu kalian harus paham. Biji itu adalah alat perkembangbiakan dari tumbuhan itu secara generatif atau secara kawin. Nah, ini adalah fungsi dari akar, batang, buah, daun, bunga. Tadi sudah kita bahas. Nah, kira-kira contoh soalnya seperti apa? Nah, kira-kira seperti ini. Ada sebuah gambar, kemudian ditunjukkan dengan huruf-huruf misalnya seperti ini. Kemudian ada soal. Bagian yang ditunjuk huruf L berfungsi untuk A. Menyerap unsur hara dari dalam tanah. B. Menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. C. Untuk menyerap oksigen dalam proses pernafasan. D. Untuk menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Nah, L itu di mana? Nah, ini N, ini F, ini L. Oh, ini batang. Kira-kira batang fungsinya apa? Apakah menyerap unsur hara? Nah, menyerap unsur hara tadi adalah fungsi tanah. Jadi A ini adalah salah. B. Menyalurkan hasil fotosintesis. Nah, dari sini ke tanah harus lewat batang. Nah, mungkin kan untuk menyerap oksigen. Nah, oksigen tadi diserap lewat stomata. Stomata tadi ada di daun. Untuk menyerap karbon dioksida dalam proses fotosintesis. Nah, fotosintesis tadi terjadi di daun. Nah, stomata yang menyerapnya tadi ada di daun juga. Nah, kira-kira jawaban yang tepat apa? Iya, jawaban yang tepat adalah B. Nah, itu adalah indikator untuk soal yang nomor 1. Gambar bagian tubuh tumbuhan. Kalian dapat menyebutkan nama dan fungsi bagian tersebut.